Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Melakukanlah makan sahur. Fa inna fis sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur, kata sahur apabila dibaca dengan menfathahkan huruf sinnya, maka artinya adalah makanan yang kita makan. Ya. Jadi artinya adalah karena sesungguhnya pada makanan yang kita makan saat sahur, di situ terdapat barokah. Dan juga bisa dibaca dengan fa inna fis suhuri barakatan. Apabila dibaca dengan mendomahkan huruf sinnya, maka artinya adalah perbuatan makan itu sendiri. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya perbuatan makan yang kita lakukan saat sahur, begitu pula makanan yang kita makan saat sahur, maka di dalamnya terdapat barokah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang dimaksud dengan barokah di sini ada dua macam. Yang pertama adalah barokah dari segi syar'iyah, yaitu karena kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika seseorang melakukan makan sahur, maka sesungguhnya dia telah mengikuti suatu sunnah yang diajarkan oleh beliau. Betul, memang sahur bukanlah syarat sah puasa. Namun apabila seseorang melakukannya, maka sungguh dia telah melakukan suatu hal yang afdol, suatu hal yang baik, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan hendaknya kita berusaha untuk melakukan momen ini, yaitu makan sahur. Meskipun mungkin tidak bisa atau mungkin tidak memakan makanan yang berat, ya. Mungkin hanya minum air, ya, atau mungkin hanya sesuap nasi dan sebagainya. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamr." Bahwasanya makanan yang paling bagus yang dikonsumsi oleh seorang muslim saat sahur adalah tamr, yaitu kurma. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melakukan makan sahur, tidak diharuskan untuk makan makanan yang berat. Jadi mungkin sebagian kita ada yang ya berat untuk bangun, ya nggak apa-apa, bangun sebentar, kemudian dia makan beberapa butir kurma atau mungkin sepotong roti atau mungkin hanya seteguk air. Intinya dia usahakan untuk tetap melakukan makan sahur meskipun tidak banyak. Jadi itu adalah barokah. Yang dimaksud dengan barokah yang pertama yaitu adalah barokah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Barokah yang kedua yang dimaksud dalam hadis ini adalah barokah ghidhaiyah, yaitu barokah yang berkaitan dengan gizi, ya. Karena sebagaimana kita tahu, orang yang melakukan makan sahur, maka ini dapat lebih membantu dia untuk melakukan puasa pada hari itu, sehingga dia bisa lebih banyak dan bersemangat dalam melakukan ibadah pada hari di mana dia berpuasa. Dibandingkan dengan orang yang tidak makan sahur, maka dikhawatirkan dia akan capek, lemas, dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa maksimal untuk melakukan ibadah pada hari itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selain dari barokah yang dapat kita dapatkan saat kita melakukan makan sahur, maka di sana ada manfaat-manfaat lain yang didapatkan oleh seseorang ketika dia bangun pada momen sahur tersebut. Di antaranya dia bisa menggunakannya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian dia akan mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah." Barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. "Man yas'aluni fa u'tiyah." Barang siapa yang meminta kepadaku, maka pasti aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka pasti akan aku ampuni. Maka marilah kita manfaatkan momen sahur ini bukan hanya untuk makan, namun juga kita bisa manfaatkan
untuk melakukan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara manfaat lain yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika bangun sahur adalah dia bisa melakukan qiyamul lail, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, namanya qiyamul lail itu waktunya dimulai dari setelah maghrib sampai fajar, sampai masuknya waktu subuh. Dan waktu yang paling afdol adalah apabila dilakukan di akhir. Dan waktu sahur kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla itu dimulai dari tengah malam, ya. Jadi namanya makan sahur atau waktu makan sahur itu dimulainya dari tengah malam sampai waktu fajar subuh, ya. Dan yang paling afdol adalah apabila kita mengakhirkannya, ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, ya, kurang lebih jarak antara waktu sholatnya Rasulullah SAW dengan waktu makan sahur beliau yaitu kurang lebih sekitar 50 ayat sedang, ya. Jadi kalau diukur dengan waktu atau jam mungkin kurang lebih sekitar ya setengah jam atau 20 menit. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah agar kita bisa mengamalkan sunnah satu ini, yaitu sunnah makan di waktu sahur dengan niat untuk kita berpuasa pada hari tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.